kita makan, kita gunakan. Amal-amal yang kita lakukan ketika kita bangun tadi pagi sampai jam 4 lebih ini ya, Allah terima dan jadikan sebagai amal soleh. Amin. Salawat serta salamat semoga terlimpah curah kejujuran kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah ibu-ibu, kita awali ta'lim ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Is Agusman. Boleh ibu-ibu buka ya Al-Qurannya. Surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Sesuai dengan tema yang akan dibawakan oleh Ibu Lilis pada sore ini, yaitu tentang demi masa wal as ya. Baiklah, kepada Ibu Lilis saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketemu Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsiran kepada Ibu Is Agusman yang telah membacakan Quran surat Al-As ayat 1 sampai dengan 3. Mudah-mudahan lantunan tadi itu menambah keberkahan pada taklim sore hari ini. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua MT kita sore ini, Ibu Lilis, dengan tema demi masa. Kepada Ibu Lilis saya persilakan. Kayak berat sebelah ya. Berat sebelah, nggak apa-apa. Mungkin saya madepnya miring aja kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Luar biasa. Alhamdulillah hari ini banyak sekali yang hadir ya. Ada 70 kurang lebih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdi lahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah, bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, bergembira serta ikhlas dan siap menerima ilmu tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan perjuangan kita menerjang hujan, menerjang beceknya jalanan akan dicatat sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah, yang penuh dengan ilmu dan terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga sampailah kepada kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saking banyaknya hadirin saya sampai gempur, Bu. Betul. Hadirinnya nggak cuma yang ada di sini, sekarang gempurnya itu nambah. Ada kamera. Jadi agak sedikit gimana gitu ya, pertanggungjawabannya itu lebih luas. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Melihat tema yang ibu-ibu sudah lihat di informasi grup WhatsApp, bahwa pada sore hari ini tema kita adalah demi masa. Apa yang ibu bayangkan ketika membaca tulisan di layar ungu, demi masa titik titik titik? Yang ibu bayangkan apa, Bu? Lagunya Raihan. Apa, Bu, lagunya? Nah, itu. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Dalam lagu itu ada yang hafal, Bu, dari awal sampai akhir? Ada. Itu lagu lama banget sebenarnya, cuman diinget-inget terus sampai sekarang. Kenapa diinget-inget? Kira-kira kenapa, Bu, diinget-inget terus? Terngiang-ngiang gitu lagunya tuh. Oh, demi masa itu yang nyanyi Raihan. Padahal artisnya mah udah kemana tahu, tapi lagunya masih ada. Kenapa, Bu, kira-kira? Mengingatkan. Ada lagi? Ya, mengingatkan. Apakah hanya sekedar mengingatkan? Ya, dalam lagu ini kalau kita pahami ada dua dalil. Kalau kemarin kata Ustadzah Umi Salmah itu pedoman, sumber hukum. Sumber hukum Islam itu ada berapa, Bu? 2, 3. Ada satu lagi, Bu, ijtihad. Ijtihad ulama ya. Nah, dalam lagu ini itu ada dua sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Apa? Quran surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan, itu masih surat Al-Asr ayat ke-3.
yang beriman dan yang beramal soleh. Itu Al-Asr itu dari ayat 1, 2, 3 ya. Nah, refnya yang tengah-tengahnya itu adalah kata penghubung. Kata penghubungnya itu bukan kata, kalimat penghubungnya itu adalah berupa nasihat. Lalu dalil yang kedua mana? Ada Igtanim khamsa qabla khamsin. Gunakan kesempatan. Oh bukan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu dalam hadis ada kan? Nah, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Berkaitan nggak dengan masa? Masa itu waktu. Kita bahas lagu ini aja yuk. Kayaknya lebih seru ya. Bagian nyanyinya, choice-nya di sini. Ya. Kita santai aja Ibu. Jadi ada 2 dalil di sini. Yang pertama Al-Asr. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh siapa ya? Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mendengar Rasulullah menasihati seseorang, Igtanim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, sihataka qabla apa Bu? Sihataka qabla saqamika, ghinaka qabla faqrika, faragaka qabla syughlika, hayataka qabla mautika. Ada ya dalam lagu itu. Baik, kita bahas yang Al-Asr dulu. Al-Asr itu merupakan surat ke-13 yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ya, sebelum Quran surat Al-Insyirah dan sesudah Quran surat Al-Adiyat. Kebalik enggak ya? Setelah Quran surat Al-Insyirah dan sebelum Quran surat Al-Adiyat. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Al-Asr itu adalah urutan ke 103. Ada berapa ayat Quran surat Al-Asr? 3 ya? 3. Ada yang belum hafal surat Al-Asr? Sudah ya? Baik. Masa iya belum hafal ya? Ini surat yang luar biasa, dan menurut sejarah ini afdol dibacakan di rakaat pertama pada sholat asar. Ini afdol. Afdol itu artinya apa sih Bu? Utama, lebih baik. Itu dibacakan pada waktu asar di rakaat pertama. Wal asri itu artinya demi masa. Wa itu kalau kita belajar bahasa Arab, wa itu tidak melulu artinya dan. Ada arti lain yaitu demi. Wa demi. Masuk dalam kelompok huruf. Huruf apa? Bi jar. Huruf jar, harfun jar. Wa itu adalah demi. Kalau wa yang lain adalah kata penghubung, itu atof. Sok pinter banget ya. Enggak, tapi yang saya tahu itu gitu ya. Jadi wa yang ada di depan itu bukan merupakan kata penghubung dan bukan, tapi demi. Wal asri demi masa, wadduha demi waktu duha. Wallahi demi Allah. Wal asri demi masa. Masa para ulama sepakat bahwa al-asr itu artinya adalah masa atau waktu. Masa itu waktu. Kalau nulisnya MASA artinya waktu. Tapi kalau MASSA artinya
MASSA artinya apa, Bu? Isi atau volume. Ya, itu. Jadi bedanya demi masa dengan demi masa itu beda. Para ulama sepakat mengartikan masa itu adalah waktu. Al-asr itu masa atau waktu. Ada beberapa penafsiran tentang masa. Yang pertama, masa atau waktu itu adalah pembahasan secara umum. Secara umum. Kemudian yang kedua, waktunya itu tertentu, yaitu di waktu asar. Lalu yang ketiga, masa itu adalah waktu atau masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya baca ya. Mungkin ada pengertian lain, tapi yang saya baca itu. Jadi masa di sini mengandung makna umum, yaitu waktu secara umum, secara keseluruhan. Waktu kita hidup, pokoknya yang mengandung arti waktu ya. Kemudian ada juga masa yang mengandung arti khusus, yaitu waktu asar. Kemudian yang ketiga, waktu maksudnya adalah masa hidupnya Rasulullah. Pendapat yang lebih kuat mengenai al-asr ini adalah waktu secara umum. Jadi pengertian yang pertama tadi ya. Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu yang kita hadapi. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib itu bilang gini, kalau kita kehilangan rezeki hari ini, maka mungkin akan bisa kita dapatkan rezeki di esok hari. Rezeki nggak akan hilang karena takarannya sudah ada. Satu. Atau kalau enggak, misalnya kita sedang dalam perjalanan dengan tujuan tertentu, ternyata yang menjadi tujuan kita sudah terlewatkan oleh kita bisa balik nggak? Bisa, karena kita bisa putar balik, kita bisa mengulangi. Tetapi kalau kita terlewat sama waktu, kita nggak akan bisa mengulanginya lagi. Lan tarji al-ayyamulati madot, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Bukan ayam-ayam yang sudah berlalu. Ayam itu jamak dari yaum. Yaumun itu artinya hari ya. Jadi lan tarji'al ayyamulati madot itu artinya tidak akan kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Makanya kalau seseorang melewatkan hari dengan tidak baik, maka yang dia alami selanjutnya adalah penyesalan. Benar nggak Bu Ibu? Coba aja kalau ini. Padahal yang saya pernah baca, ketika kita menggerutu masalah waktu, coba aja tadi aku nggak begini, pasti nggak akan gini. Itu tidak boleh loh. Betul. Dalam Islam nggak boleh. Coba aja kalau tadi begini-begini. Nyesal tadi nggak kayak gini-gini, nggak boleh. Terus kita mesti gimana? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kira-kira mesti gimana, Bu? Baiknya gimana nih? Ikhlas, istighfar, minta ampun kepada Allah. Bisa nggak kita berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi? Gitu. Nah, Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Barang siapa yang menghargai waktu, maka dia adalah orang yang mulia.
Nah, berkaitan dengan tadi tidak boleh menggerutu tentang waktu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la tasubbud dahura fa innallaha huwad dahur. Janganlah mencela waktu karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Nggak boleh dicela. Tuh hadisnya udah ada. Gimana caranya supaya kita tidak menyesal? Yang pertama adalah hargai waktu demi masa. Wal asri. Gitu. Pernah nggak Bu Ibu satu waktu bangun kesiangan? Pernah ya? Ini yang paling kerasa banget sama kita itu kalau puasa, bulan Ramadan, bangun kesiangan, bangun-bangun taunya udah imsak, atau kalau nggak bangun-bangun udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bangun gimana? Bukannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bukan. Astagfirullahaladzim. Allah keberulan. Jadi nggak sahur. Gitu. Bedanya bangun pagi seperti biasanya dan bangun kesiangan. Pernah ya yang mengalami bangun kesiangan itu apa Bu? Kalau bangun pagi itu udah otomatis semua pekerjaan terselesaikan kan? Mulai dari tahajud, tilawah, menyiapkan sarapan pagi, jangan lupa mandi Bu, menyiapkan sarapan pagi, terus bebersih rumah sebelum, bagi ibu-ibu yang bekerja sebelum ditinggal kerja, itu pasti santai gitu rasanya. Tapi kalau kesiangan, sekali aja kesiangan, itu berasa kita tuh waktunya tuh sempit banget. Padahal kesiangannya tuh cuma berapa menit sih gitu. Mundur dari waktu biasanya, tapi berasa waktu tuh sempit banget. Betul nggak? Tiba-tiba udah adzan lohor aja, ya kan? Baru juga bangun udah adzan lohor gitu. Padahal bangunnya tuh jam 5 gitu. Biasanya bangun 2:30, 3:30. Begitu kesiangan, itu perasaan tuh waktu tuh sempit banget. Mau ngapa-ngapain, udah kesiangan. Yang biasanya ditinggalkan dapur dalam keadaan bersih, ini masih kotor, udah nggak sempat. Alasannya apa? Kesiangan, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pengertiannya tentang waktu asar tadi, ya, yang nomor 2 tadi Bu, al-asr ditafsirkan waktu asar. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang jahiliyah Arab. Pada waktu itu mereka senang berkerumun di waktu asar, senang berkumpul. Kemudian dalam berkumpulan itu mereka membahas tentang hal-hal yang tidak baik. Atau ada juga waktu itu orang-orang jahiliyah yang menghitung keberuntungan perdagangan di waktu asar. Padahal kita tahu ya, waktu asar itu adalah salah satu waktu terbaik dikabulkannya doa. Betul nggak Bu? Ya kan? Salah satu waktu yang baik yang Allah kabulkan doanya itu waktu asar. Tapi pada zaman dahulu ada orang-orang jahiliyah Arab yang mereka itu senang berkumpul, sekedar ngobrol gitu. Hanya membahas hal-hal yang tidak penting. Kemudian di akhir pembahasan nanti ada perseteruan. Ya, ada perseteruan. Kemudian pokoknya waktu asar itu kalau menurut saya itu adalah waktu yang sangat ekstrim. Kenapa? Kalau kita berbuat kebaikan, maka di waktu asar itu adalah salah satu dikabulkannya doa. Kemudian kalau misalnya ada manusia yang tidak berbuat baik,
maka asar itu adalah waktu yang sangat merugikan. Ya, makanya di waktu asar itu nggak boleh tidur. Coba, ada yang pernah nggak orang yang tidur di waktu setelah asar pasti mimpi buruk? Kalau nggak mimpi buruk, bangun pusing. Itu rata-rata orang yang tidur habis asar itu pasti bangun pusing. Karena nggak boleh tidur di waktu asar, bukan pamaliknya, bukan. Tapi dari asbab nuzulnya tadi, dari sejarahnya bahwa Allah tidak menyukai orang yang berkerumun di waktu asar, sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu. Ya. Makanya dalam kesempatan ini saya tekankan yang masih punya kebiasaan berkerumun di sore hari, ya, saya sarankan jangan. Kalau saya bilang berhentilah, susah. Maka gampangnya kurangi. Kalau kurangi terus nanti lama-lama berhenti kan? Ya enggak? Mobil ngerem mendadak, penumpangnya shock. Sama seperti kita yang biasanya ngumpul-ngumpul sore-sore, tiba-tiba nggak ada, pulang kemana kok si ibu ini nggak nongol, biasanya duduk duluan di sini untuk membahas bla 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 bla, ya kan, di waktu sore. Biasanya kan kalau kita melihat perkumpulan ibu-ibu kan sore hari biasanya itu lebih asik, sepoi-sepoiannya. Ternyata nggak boleh ya. Jadi sampai Allah bersumpah itu karena ada sejarahnya bahwa waktu asar itu adalah waktu yang sangat ekstrim. Makanya pernah dulu saya dengar seorang ustadz yang berceramah itu, kalau bisa, apalagi kebiasaan kita yang ada di sini, kalau mau buka puasa itu hayu ngabuburit. Ngabuburit itu tidak disarankan dalam Islam. Ya, yang disarankan dalam Islam adalah menjelang buka puasa itu kita lebih banyak membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu agama. Itu yang disarankan, bukan ngabuburit. Tapi rata-rata dari kita mungkin karena tidak tahu, mungkin karena keadaan belum ada apa-apa di rumah, jadi mau nggak mau ngabuburit gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi Bu, yang sudah biasa ngobrol asar gitu ya, jangan dibilang udah kata Bu Lilis, nggak boleh, bukan kata saya, bukan kata saya, tapi sejarah kaum Quraisy. Kita jangan mengikuti, gitu. Usahakan untuk itu. Nah itu untuk pengertian wal asri. Panjang nih ayatnya segini teh. Wal asri. Kita lanjut ke ayat kedua. Innal insana lafi khusri. Inna, sesungguhnya. Insana, al insan, manusia. Manusia di sini adalah manusia pada umumnya, semua manusia. Yang mukalaf, bukan mu'alaf, mukalaf. Mukalaf itu apa Bu? Ya, orang yang sudah bisa menanggung beban dosanya sendiri. Kalau bahasa gampangnya yang sudah balik, itu mukalaf. Insan di sini, manusia di sini ditujukan kepada orang-orang yang mukalaf. Ya. La fi itu terdiri dari dua kata. La itu sesungguhnya, fi dalam. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia betul-betul dalam khusr, kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu ayat kedua. Di antara rugi di sini yang dimaksud adalah sesat, celaka, dan semuanya mengarah pada hal-hal yang negatif.
yang tidak disukai oleh manusia. Khusr pada ayat ini menggunakan bentuk nakiroh sehingga maknanya adalah kerugian yang sangat besar. Besar banget, ruginya besar banget. Udah sampai di sini ayatnya? Masih ada kelanjutannya. Ruginya rugi yang bagaimana? Nah, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak beramal soleh. Ya, dalam ayat 3 kita lanjutkan, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, artinya orang-orang yang beriman. Kalau di lagu tadi gimana Bu? Ayo choice. Ya, melainkan sama dengan kecuali ya. Yang beriman dan yang beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Solihat itu di sini bukan menunjukkan mu'anas ya, tapi jamak. Karena taknya bukan tak marbutoh. Taknya pakai tak taknis. Tak taknis itu yang kayak kapal. Kalau tak marbutoh itu yang bulat. Tak marbutoh kalau orang bahasa yang belajar bahasa Arab itu menunjukkan mu'anas. Mu'anas itu adalah perempuan. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah saling menasehati dalam hal kebaikan atau kebenaran, dan yang keempat adalah saling menasehati dalam kesabaran. 4 aja kriterianya. Gimana caranya supaya kita tidak rugi? Ya, supaya kita tidak terjebak dalam kerugian, khusrin, karena di situ ada wakaf, jadi kita bacanya khusr ya. Yaitu orang yang mempunyai iman, percaya. Yang paling utama adalah percaya kita pada Allah. Kemudian yang melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh itu adalah apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Apa yang Allah larang jangan dilaksanakan, tinggalkan. Itu amal soleh. Ya. Lalu bagaimana kalau niat saya membantu orang? Hati-hati, dilihat dulu. Jangan sebarang niat membantu orang tapi terjebak sendiri. Ya. Jadi intinya amal soleh itu adalah takwa, melakukan apa yang Allah perintahkan dan jangan melakukan apa yang Allah larang. Kemudian itu untuk habluminallahnya. Habluminannasnya adalah ketika kita bisa saling mengingatkan kepada orang lain tentang kebaikan, tentang kebenaran. Kita saling mengingatkan bahwa ini adalah benar, maka lakukanlah. Ini tidak benar, maka tinggalkanlah, jangan dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Ya, kalau orang punya masalah, itu biasanya kalau dia mengadu ke teman, cerita ke teman, kamu adalah bestie saya, best friend saya, teman sejati saya, sahabat karib saya punya masalah nih, ceritakan pastinya, tapi jangan bilang-bilang ya, pokoknya saya mau percaya sama kamu.
Udah cerita penderitaannya dari A sampai Z bla 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 bla, temennya mendengarkan. Oke lah, hal pertama yang dia dapatkan adalah plong, dia sudah nggak memendam masalah lagi. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari teman kita adalah sabar ya, gitu kan? Ada solusinya nggak kira-kira? Solusi ada, tapi penyelesaiannya tentu apa enggak kira-kira? Itu kalau kita curhat ke teman, belum tentu kan? Kalau misalnya kita curhat ke Allah, memang seolah-olah didengerin enggak sih? Tanpa kita tahu, tanpa kita minta, Allah sudah pasti mendengar. Sami, Maha mendengar. Allah itu pasti mendengar. Ya Allah, kenapa sih kok enggak nepuk-nepuk bahu saya bilang sabar? Enggak usah ditepuk-tepuk. Allah udah nyuruh kita sabar, ya kan? Jadi Allah itu sudah, setiap manusia punya masalah, Allah hanya meminta sholat dan sabarlah. Jadi manusia yang beruntung itu adalah manusia yang bisa bersyukur dan bersabar. Satu hal lagi, jangan pernah batasi kesabaran kita. Kalau ada orang yang bilang sabar gimana, ada sabarnya aya batasna atuh. Nggak ada rumus sabar ada batasnya, nggak ada bu. Mau dicari sampai poros bumi juga nggak ada. Tidak ada rumus sabar itu ada batasnya, tidak ada. Kenapa? Karena sejatinya yang membatasi kesabaran pada diri kita sendiri adalah kita manusia. Ya. Yang namanya sabar di mana-mana itu nggak pernah ada batasnya. Kalau kita membatasi kesabaran kita sendiri, artinya kita itu belum menjadi orang yang sabar, gitu. Nah, tapi udah gondok atuh, ya itu karena kurangnya kita dekat dengan Allah, gitu. Jadi kalau kita curhat sama manusia, oke lah, paling kita ditepuk pundaknya sabar ya. Tapi kalau kita curhatnya ke Allah, sudah pasti solusinya ada. Maka berdoalah. Gitu. Oke. Ya. Ini tentang Al-Asri. Ar-Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji, oleh karena itu penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasehati dalam ayat ketiga ini. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak mudah, berat, ya. Kebenaran akan selalu diuji. Karena apa? Allah akan melihat kesabaran manusia itu sampai mana. Maka penyebutan kebenaran itu disertai dengan penyebutan saling menasehati. Utamanya adalah bagaimana kita menasehati diri kita sendiri. Kalau diri kita belum ternasehati oleh kita, minimal ya Allah, jadikan diri ini orang yang sabar, gitu. Maka mungkin kita akan bisa menasihati orang lain untuk tetap bersabar. Nah, intinya adalah saling mengingatkan dalam kesabaran. Watawa sobis sobri. Itu Al-Asri. Surat yang sangat pendek sekali, ayatnya hanya 3 ya. Tapi pembahasannya sebenarnya luas gitu. Tapi ini kurang 5 menit lagi, sementara kita masih membahas yang dalil yang kedua tadi ya. Paling tidak intinya begini, dari hadis yang tadi kita nyanyikan, gunakan kesempatan ingat 5 perkara atau jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara tersebut datang kepada kita. Ya, yang pertama, sababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu.
Kita pernah muda ya Bu ya. Pasti ada satu hal saja yang pernah kita sesali di masa muda kita. Ya. Nah, mengingat waktu tidak akan kembali lagi, untuk apa ya? Untuk kita kembali ke masa lalu adalah memperbaiki masa lalu yang tidak baik. Meskipun kita nggak tahu kita akan dipanggil, kita akan mati itu kapan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ketika kita ingat bahwa kita pernah muda, waktu muda kenapa ya saya nggak pernah belajar yang seperti ini, waktu muda kenapa ya saya kok bisa-bisanya saya jahat, saya serba-serbi masa muda. Tetapi kalau misalnya kita bisa mengingatkan kepada orang-orang yang lebih muda dari kita, gunakan masa mudamu. Kenapa kita harus mempergunakan masa muda? Karena waktu muda itu adalah organ kita masih kuat. Beda ketika kita sudah tua, duduk kayak gini berapa menit aja udah ya, udah semutan, udah sholat yang tadinya bisa tegap, ini nggak betah untuk atahiyat dan lain-lain. Jadi okelah, masa muda kita sudah terlewati, tapi bagaimana kita menjelang masa tua kita dengan baik dan indah, ya itu. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dipergunakan dengan baik masa sehatnya ibu-ibu. Kita nggak pernah ngerti sakit kita itu datangnya kapan, ya. Daripada kita kedatangan sakit, lebih baik jaga gimana caranya supaya nggak sakit. Ini saya udah menjaga sehat saya, segalanya sudah saya jaga, tapi kok kenapa ya saya sakit? Ya itu datangnya dari Allah. Ya. Suruh sabar kan. Kita husnudanya sama Allah, mungkin Allah kasih saya sakit itu untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Paling tidak ketika kita sehat, kita bisa berangkat taklim, kita bisa mencari ilmu, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa beribadah, lakukan di waktu sehat gitu, sebelum datang masa sakit. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Apa Bu kalau yang di lagu tadi? Bahasanya beda tapi maknanya sama. Lapang sebelum sempit. Masa luangmu dipergunakan sebelum datang masa sibukmu, sebelum datang masa di mana kamu sudah tidak bisa melakukan sesuatu dengan detail, dengan semuanya terpenuhi. Jadi ketika waktu luang kita pergunakan dengan baik. Lalu pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Orang yang kaya itu mungkin atau pasti ya, itu tidak akan selamanya kaya. Orang yang miskin juga tidak akan selamanya miskin. Jadi ketika kaya itu pergunakan waktunya. Kalau Allah sudah meminta kita untuk bersodakoh, ya sodakohlah. Allah meminta kita untuk membantu orang lain, ya bantulah di waktu kaya. Bukan berarti yang miskin tidak membantu, tidak. Ya, miskin di sini mungkin yang dibahas adalah miskin secara materi, gitu. Tapi kalau misalnya ada kok ya orang yang hidupnya tidak berkecukupan tapi dia bisa gitu. Tergantung bagaimana niat hatinya. Yang pasti gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Nah ini yang terakhir, gunakan masa hidupmu sebelum mati. Karena kuncinya udah pasti, kita nggak ngerti matinya kapan. Tapi waktu hidup itu betul-betul dipergunakan, ya dipergunakan. Nah itu. Nah ada sedikit pesan dalam lagu tersebut di kalimat pertengahan. Gunakan kesempatan yang masih diberi. Apa lagi? Gunakan kesempatan yang masih diberi. Semoga kita tidak menyesal
masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia tidak akan pernah kembali lagi. Ya, hari kalau sudah lewat itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka yang muncul nanti adalah penyesalan. Ini apa ya namanya, pepatah atau hadis ya. Jadi mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Apa bu artinya? Ya, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Tulisannya kecil banget. Fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari kemarin sama hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia adalah termasuk orang yang merugi. Dan yang terakhir, wa man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia akan binasa, atau dia adalah manusia yang laknat. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia laknat. Itu Bu, jam 5 lebih ya. Di situ kan sampai jam 5 ya Bu ya. Baik, mungkin ini saja ibu-ibu, sedikit bukan pembahasan apa ya, ya membahas tentang lagu lah, membahas tentang lagu. Mudah-mudahan kita pulang dari sini membawa ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit sih nggak apa-apa, tapi pasti untuk kita amalkan ya ibu. Kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Langsung ditutup aja ya. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan pembahasan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun hanya sedikit. Kita sama-sama tutup ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wadina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, sebelum saya sampaikan salam, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa hari ini pekan ini, minggu ini adalah minggu terakhir saya bertugas. Insya Allah akan ada pemilihan kembali ketua majelis taklim yang baru. Jadi bukan sebentar Bu. Jadi saya sangat berharap ibu-ibu semuanya nanti juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua baru ya ibu-ibu. Nanti untuk sistemnya diinformasikan lagi. Yang pasti untuk bukan yang pasti jangan gitu Bu. Untuk 2 tahun periode belakang, karena 1 tahun oleh Ibu almarhumah Ibu Andi Linawati, saya hanya melanjutkan saja. Mudah-mudahan nanti terpilih ketua yang lebih baik, yang lebih semangat, yang lebih smart, yang lebih pinter ya pastinya, bukan saya. Oh jangan Bu, Hani aja. Pastinya di akhir kepengurusan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin atas ketidaksolidan saya sebagai ketua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, karena jujur sebagai ketua itu tanggung jawabnya adalah berat ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap jiwa manusia itu punya tanggung jawab. Jadi mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya dalam memimpin majelis taklim Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ibu-ibu semua memaafkan saya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saya betul-betul mohon maaf. Kita dukung pemilihan majelis taklim periode yang akan datang. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan terpilih ketua yang lebih baik dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, taklim kita pada sore ini sudah kita akhiri penyampaian materi oleh Ibu Lilis. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ya ibu-ibu ya. Orang yang senantiasa, insya Allah kalau iman punya ya ibu-ibu ya, senantiasa gemar beramal.